berlimpah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tolong siapkan hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan yang boleh ditabur pada siang hari ini itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, agar firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kita. Biar firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita untuk berjalan menuju kebenaran-Nya Tuhan. Biar firman Tuhan yang membimbing kita untuk kita sampai kepada tujuan kita. Mari kita yang hadir pada hari ini, kita menyatakan iman kita bahwa sekali Yesus
Kami yakini bahwa karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kehidupan kami, Kau yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga membuat kami dapat mengerti dan memahami kasih-Mu secara utuh dalam kehidupan kami. Seperti yang saat ini kami mau mendengarkan dalam kebenaran firman-Mu, keselamatan yang dalam Yesus yang tetap akan kami jalani dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selamanya. Tentu semuanya itu kami kerjakan dalam takut akan Tuhan. Itulah yang membuktikan kami untuk tak bisa menyatakannya dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat di sekeliling kami. Kami tetap dapat mengakui dan menyampaikan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Dan karena itu kami rindu peranan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, untuk mengurapi kami, membantu kami mengerti, memahami jalan dan rencana dalam firman-Mu, bahkan dalam kehendak-Mu, untuk bisa kami memberitakan kabar baik bagi setiap orang yang membutuhkannya, keselamatan dalam Kristus. Dan itu menjadi kerinduan bagi setiap dunia, Bapa. Setiap orang sedang mencari Engkau, mencari kebenaran yang utuh, bahkan kebenaran yang tidak ada pada siapapun juga dan dimanapun juga. Kebenaran itu adalah Engkau sendiri, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Berkati setiap pendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami yang mendengarkan dan berkati kami juga yang menyampaikan. Biar kami sama-sama menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sungguh bersemangat ya pujian penyembahannya. Ya. Ini saya baru lihat ada adik datang. Apa kabar adik? Ya, luar biasa ya. Mama Kiel juga baru datang ya. Mama Kiel apa kabar? Sehat ya? Mama Kiel ya. Mana Bapak Ibu? Lagi mengeluluh hebat. Ya kan? Lagi cari uang ya. Baik, puji nama Tuhan. Semua sehat? Semua baik, amin. Puji nama Tuhan. Ya, baik yang di Sinaga ya, amin ya. Sehat, buktinya bagian kotak-kotak ya dia. Ya, Jokowi. Hati-hati Jokowi ya. Aduh, luar biasa ya. Walaupun sekarang ya ada dalam pemerintahan beliau ya, di mana ya pemimpinan beliau yang akan berakhir sampai Oktober nanti, Bapak Ibu ya, biar kita berusaha yang terbaik ya. Cuman memang ya saya gak memungkiri bahwa dalam kepemimpinan yang beliau lakukan, masyarakat juga sudah banyak tahu ya, dan pemerintah negara ini bagaimana mengupayakan sesuatu yang lebih baik lagi itu harus tetap diusahakan. Buktinya apa? Buktinya adalah tanah bangsa dan negara kita ini siap untuk dikontrakkan selama 190 tahun. Ya, bangsa ini sedang mengontrakkan tanahnya ya, untuk ya investor bisa datang ya ke bangsa dan negara kita ini. Ya, luar biasa ya, cara berpikirnya yang luar biasa ya. Jangan lupa tetap mengingat bagaimana pengorbanan para pahlawan yang selama 2,5 abad dan 250 tahun untuk membuat kemerdekaan di bangsa ini. Setuju? Betul nggak? Kan 2,5 abad kita harus berperang, betul ya? 3,5 abad ya, 3,5 abad dan berapa tahun? 350 tahun. Bangsa ini harus merdeka. Jangan lupa, itu harus diingat. Baik, nah itu semua bisa kita usahakan bersama-sama. Gereja Tuhan tetap mengupayakan, dan bahkan gereja Tuhan harus selalu mendengarkan atau menyampaikan ya, suara firman bagi setiap masyarakat, suara kebenaran bagi seluruh umat manusia yang boleh disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan.
pada pagi hari ini. Di setiap gereja harus memberitakan kabar baik, Bapak Ibu. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab gereja. Kita tidak cuci tangan semata-mata hanya karena keselamatan yang sudah kita terima. Tapi mari kita berperan aktif terus-menerus di dalam kehidupan kita untuk selalu menginjil. Ya, selalu menginjil. Saya akan memberikan kesaksian dalam kebenaran firman Tuhan nanti, tetapi setelah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Lukas pasal yang 1 ayat yang ke-8. Lalu Lukas 12 ayat yang ke-12. Oh, saya nggak boleh buru-buru ya, biar tahu ya, biar cepat ya. Saya nggak boleh buru-buru. Jadi Lukas 1 pasal yang ke-8 dan Lukas 12 ayat yang ke-12. Silakan. Lukas 1 ayat ke-8. Pada suatu kali waktu tiga giliran rombongannya, Zakaria melakukan. Oh sorry, salah. Lukas 12 ayat 12 dan Kisah 1 ayat 8. Sorry. Lukas 12 ayat ke-12 dan Kisah 1 ayat ke-8. Berarti Lukas 12 itu ayat 12. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya. Lalu Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu Lukas 1 ayat 26 sampai 25. Ayat 26 sampai 25. Lukas 1 ayat 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sampai 35. Manusia terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi dan akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Baik, saya tidak sedang membicarakan tentang Natal, bukan. Saya tidak sedang membicarakan tentang Natal. Tapi seperti yang saya pernah bicarakan di awal kemarin khotbah di minggu pertama, minggu kedua, bagaimana Allah berperan aktif dalam menyatakan keselamatan itu luar biasa. Sampai Allah berperan aktif dalam memberikan peranannya di dalam kelahiran Kristus sebagai firman Allah yang hidup yang menjadi manusia. Firman Allah yang hidup yang menjadi manusia itu dinyatakan melalui peranan Allah di dalam Yang Maha Kudus. Dinyatakan di dalam peranan Allah yang sungguh luar biasa, yang sesungguhnya secara manusia itu gak akan pernah mungkin bisa kita pahami. Nah, pekerjaan Allah itu terjadi, bahkan karya keselamatan Kristus itu dinyatakan. Pekerjaan Allah terjadi di dalam karya keselamatan Kristus, dinyatakan bagi semua manusia untuk menyelamatkan seluruh dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Kita harus terus belajar apa yang seperti dikatakan oleh firman. Kita harus percaya bahwa Allah sendiri dalam merancangkan rencana keselamatan itu sejak kekal sampai kepada kekal, Dia merencanakannya dengan ikut serta berperan aktif. Bahkan Paulus pernah berkata ini, itu bukan karena hasil usahamu. Paulus bilang itu adalah karena kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan memang karena peran aktif Allah, karena kuasa Allah di dalam Roh Kudus. Kalau kita percaya hal itu bisa terjadi dalam hidupmu dan hidupku, kenapa kita tidak mempercayai kalau hal itu bisa terjadi kepada siapapun juga yang kita sedang gumuli, untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi berita Injil dikabarkan bagi semua. Bukankah kita sebagai orang yang sudah percaya, kita sedang menerima dan sudah menerima Roh Kudus itu turun di atas kehidupan saudara dan saya? Amin. Nah, ketika Allah sedang turun dan memberikan itu kepada saudara dan kita menerima, itu bukti peranan yang begitu aktif dalam hidupmu dan hidupku. Kita sebagai gereja Tuhan merasakan bagaimana Allah turut bekerja di dalam karya Roh Kudus untuk mendatangkan keselamatan bagi hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayo bergerak bersama kuasa Allah di dalam kehidupan pemberitaan Injil, karena Roh Kudus yang membawa berita kabar baik yang ada dalam hidupmu dan hidupku, yang kita imani secara bersama-sama, yang kita percayai di dalam iman percaya kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Iman itu mengajarkan kepada kita juga harus ikut serta di dalam kegerakan Allah di dalam memberitakan. Entah mengapa Bapak Ibu saya harus katakan bahwa tahun ini ya, amanat agung menjadi berita yang paling utama. Sadar atau tidak sadar, kekristenan sedang suam kuku. Kekristenan sedang terlena dengan segala keberadaannya. Kekristenan sedang terhanyut di dalam semua kehidupan duniawi yang ditawarkan. Kekristenan sedang melupakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi tugasnya dalam menggenapi rencana Allah. Padahal kita berkata dalam Injil Markus, semuanya akan terjadi, akan berkesudahan jika Injil itu diberitakan sampai ke ujung. Semalam waktu kami di WBI dan kaum Bapak, luar biasa, yang datang 300 jiwa. Amin. Luar biasa. 300 jiwa luar biasa yang datang ya Bapak Ibu. Kami bicara tentang keselamatan Bapak Ibu. Kami bicara tentang keselamatan, saya ambil tentang topik bagaimana kisah orang kaya dan Lazarus orang miskin. Kalau Bapak Ibu lihat dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dalam ya pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan tentang kisah ya orang kaya dan Lazarus. Saya menyampaikan istilah orang kaya itu menjadi sebutan, istilah yang disampaikan penulis ya untuk menjelaskan bagaimana kehidupan yang dialami dalam kehidupan sosok orang yang sukses, sosok orang yang berhasil, sosok orang yang menikmati semua kehidupannya dengan apa yang ia bisa rasakan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya harus berkata dengan sangat jelas dan dengan sangat nyata ya, bahwa kebenaran firman Tuhan di dalam kisah itu menjelaskan bagaimana kehidupan kita sebetulnya seringkali sama seperti sosok daripada orang kaya. Kita sangat menikmati hidup ini, tetapi kita tidak lihat lagi bagaimana sesungguhnya orang lain di sekitar kita yang sedang membutuhkan berita Injil itu sendiri. Orang lain yang sedang membutuhkan Kristus sebagai juru selamat bagi kehidupan mereka. Kita boleh mengesampingkan itu. Ya,
cari duit ya cari duit. Yang sibuk usaha ya sibuk usaha. Yang sibuk terus main game ya main game, cari cuan lewat game online. Golden day lah, yang penting gua menang. Gua kasih slot sekian, besok gua tawar lagi sekian, gua berharap menang sekian. Dengan kehidupan yang dunia tawarkan, membuat kita lupa akan tanggung jawab amanat Tuhan itu sendiri. Kita menikmati kehidupan seperti orang kaya itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Padahal sesungguhnya orang di sekitar kita penuh dengan kebutuhan hidup, merindukan akan kabar baik itu sendiri. Seperti gambaran Lazarus. Dan Tuhan itu adil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terkadang orang yang menikmati di dalam kehidupan dunia ini, orang yang sangat menikmati dalam kehidupan dunia ini, dia sangat menikmati dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya seringkali saya tidak menghakimi, tetapi sesungguhnya seringkali bahwa keselamatan itu tidak ada dalam hati. Dan kita berharap, saya pernah menggunakan tentang istilah joke ini ya, kalau masih muda ya, kalau bisa suka-suka ya, kalau tua kaya raya, mati masuk surga. Menang banyak loh. Ya, menang banyak loh. Nah, Bapak Ibu, kita berharap itu bisa seperti itu. Ya, kita berharap bisa seperti itu. Sesungguhnya karena nikmat yang ditawarkan dalam dunia ini, menjadi lupa bahwa apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, bahkan nikmat itu sekalipun, harusnya dapat membawa kita duduk di pangkuan Abraham seperti Lazarus, orang miskin itu. Orang sudah jarang berpikir tentang kehidupan yang berada dalam berkah. Orang terlena dengan kehidupan saat ini. Antusiasme yang seseorang, semangat orang untuk mencari kehidupannya, untuk mencari kebutuhannya, untuk mencari segala kepentingannya, sangat menguras semua tenaga, bahkan pikiran. Tetapi sesungguhnya, tahukah saudara, jangan kita seperti orang kaya itu, yang sangat fokus dengan segala sesuatunya yang dunia tawarkan ini, tetapi lupa untuk hidup dalam pangkuan Abraham. Tetapi lupa untuk kehidupan kekal di surga sana. Kalau ditanya mungkin di antara Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau mau mati masuk mana? Tengok. Ini Pak Pendeta dulu deh yang saya tanya nih. Pak Pendeta, oras Pak? Enggak ada berapa. Kalau mau mati masuk mana Pak? Pendeta ya. Oke. Kita tanya dulu sama majelis. Kita tanya sama diaken dulu. Pak, kalau mati masuk mana Pak? Pasti surga Pak Ibarat. Maunya surga ya? Oh pasti. Maunya surga ya. Aku anak remaja dulu deh, tanya dulu deh. Gilbert, how do you think? Kamu mau masuk mana? Kalau mati nanti? Everyone selalu inginnya adalah heaven. Walaupun akhirnya ya rumah duka sebut heaven itu paling mahal sekarang. Serius, rumah duka heaven itu paling mahal Bapak Ibu.
Ya, itu suatu hari saya pernah datang ke acara di sana. Kebetulan masih saudara Buruh Tambunan bikin di sana. Tambunannya Chinese, dibikin buruh tambunan. Ya, harusnya buruh Sinaga gitu ya. Cinaga ya kan. Tapi tambunan ya. Jadi buruh tambunan. Nah, akhirnya saya lihat di sana, wih, fasilitasnya wow. Untuk kedukaan. Bapak Ibu kalau datang ke sana, saya melihat heaven itu untuk kedukaan aja begitu fasilitas yang luar biasa. Apalagi heaven yang sesungguhnya. Halo. Sejuk AC-nya, AC sentral. Makanannya wow. Ya. Karena semua cateringnya dari mereka. Ya. Dan begitu saya melihat heaven dalam bentuk rumah duka, saya langsung berpikir heaven yang Tuhan kasih dalam rencana Bapa di surga, dalam kekekalan itu jauh lebih indah daripada grand heaven yang di bumi. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara semua menginginkan mati masuk surga. Tapi apakah kehidupan sudah membentuk tujuan surga dalam hidup ini? Apakah kehidupanmu dan kehidupanku sudah membentuk surga atau adanya surga dalam hidupmu dan hidupmu? Itu menjadi perenungan, itu harus menjadi pikiran. Jangan inginnya surga tapi perbuatannya neraka. Kan beda, kan kontradiksi, nggak sesuai itu namanya. Harapannya tuh ada. Saya selalu bilang sama anak saya, 3 tahun kamu kemudian kamu punya tujuan jadi apa? 5 tahun kemudian kamu punya tujuan sudah di mana? Dan 10 tahun kemudian kamu akan menjadi seperti apa? Saya cerita itu sejak anak saya Samuel SD. Samuel Tambunan SD, karena sini ada 2 Samuel. Makanya waktu saya katakan seperti itu tujuannya, dia berada pada on the track, tujuan menuju tujuan itu. Tujuan menuju sasaran itu, on the track. Semua harus sesuai. Kalau surga tujuanmu, jalannya jangan neraka. Kalau surga tujuanmu, jalannya harusnya surga. Amin. Goyang amin sedikit kan? Amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Jangan bikin neraka di dalam hidupmu. Bikinlah surga supaya surga menjadi tempat tujuanmu yang kekal selama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari cerita tentang Abraham, Lazarus dan orang kaya, saya menjadi meyakini bahwa keselamatan itu sungguh luar biasa. Seperti yang orang kaya katakan ini, dia mengingini, kalau bisa Tuhan, saudaraku semua, kakak adikku semua, ito-itoku semua, lain-lainku semua, kalau bisa masuk surga. Kalau bisa ponakanku juga masuk surga, sepupuku, kungkungku, popohku, semua masuk surga kalau bisa. Tapi caranya kalau boleh Tuhan, ada yang hidup menyatakan diri, ada yang mati, hidup kembali menyatakan diri kepada mereka semua.
Alkitab jelas menceritakannya dalam Injil Lukas itu ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menceritakan tentang Abraham, Lazarus dan orang kaya itu. Lukas 16 ayat 5. Dia bilang begini, kesaksian Musa dan para nabi mereka sudah dengar. Berarti harusnya mereka sudah tahu bahwa lewat berita yang disaksikan pada zaman Musa hingga zaman para nabi, keselamatan itu yang dituliskan sejak zaman Musa hingga para nabi, maka berita itu sudah seharusnya mereka dengar. Bapak Ibu, firman Allah berapa banyak yang akan saudara dengar dan yang akan terus saudara dengar. Tetapi apakah firman sejak zaman dulu kita kecil, sejak sekolah minggu, sampai kita menjadi tua nanti, sampai kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apakah firman itu berperan aktif dalam hidupmu sehingga surga dapat menjadi tujuanmu? Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hati-hati itu, hati-hati, karena firman Tuhan selalu iya dan amin. Dan Alkitab berkata orang yang selamat itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Amin. Siapa saudara dan saya sekarang? Berapa banyak perkataan firman yang kau dengar sekarang? Apakah kita dalam posisi sama seperti orang yang kaya itu? Dia berharap supaya semua sepupunya, dia berharap supaya semua iparnya, dia berharap supaya semua keluarganya bisa selamat. Padahal sesungguhnya bagi orang kaya itu dan keluarganya itu, sesungguhnya berita Injil, berita keselamatan tentang Allah yang menjadi juru selamat sudah diberitakan sejak zaman Musa sampai zaman para nabi. Dan zaman ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah diberitakan sampai pada zaman Kristus dan dalam pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jadi bagaimana saudara dan saya ini sekarang posisinya? Kalau saudara bilang, Pak, sulit untuk memberitakan Injil bagi mereka, Pak, sulit untuk memberitakan Injil bagi keluarga, Pak, sulit untuk memberitakan Injil bagi teman dan sahabat kita. Bapak, Ibu, ya, saya pernah menyampaikan ini. Tugas kita hanya memberitakan. Yang menyelamatkan itu hanya Allah itu sendiri. Saya bersaksi dari dulu waktu saya mulai pelayanan dan dimanapun juga saya bersaksi. Usia 21 tahun saya baru terima Yesus. Mama saya pernah saya ceritakan kan, dia berdoa di bawah tempat tidur dan dia berdoa bagi saya dan anak-anaknya yang lain. Saya anak pertama Bapak Ibu. Saya membawa nama, saya membawa 7 nama. Dari mama saya punya orang tua, itu nama saya. Opung saya, popo saya, kumpung saya, itu nama saya. Maaf kata, di nisan itu pun nama saya yang ditulis. Begitu pula dari papa saya, nama saya. Dan orang tua saya 2. Jadi 2 opung saya, keluarga dari papa mama 4 sudah. Lalu nama papa mama saya dan nama saya sendiri, 7 nama saya. Makanya kalau di Marga Tambunan, opung jujung saya sendiri. Keluarga saya itu disebut opung jujung di Porsea sana. Ya. Jadi dari usia 21 tahun saya sudah terima Yesus. Tapi seberapa panjang usia saya pada saat saya terima Yesus? 21 tahun. Apakah saya sudah
Saya kalau ditanya sama papa saya, sudah datang belum ke gereja kamu? Sudah gereja belum? Sudah. Siapa pendetanya? Si A misalnya. Pendeta tambunan misalnya. Saya lihat dari depan jendela gereja. Dulu belum ada AC. Saya lihat dari depan jendela gereja, oh pendeta tambunan. Kebetulan sudah 2 kali pendeta tambunan di gereja orang tua saya jadi pendeta. Dan saya ngomong sama orang tua saya, pendeta tambunan Pak. Tapi tahu nggak saya ke gereja? Enggak. Saya pergi kemana saja saya pergi dan kaki ini melangkah. Kemana saja saya pergi sesuai apa yang saya mau. Tujuan hidup seseorang terkadang berharapnya surga, tapi yang dikerjakan itu hanya neraka. Mungkin nggak bisa kita masuk surga sebenarnya. Mungkinkah kita bisa masuk surga? Kalau lagunya Stinky ya, siapa Andre Stinky? Mungkinkah kita akan selalu bersama Dia? Soalnya dulu waktu saya di Mercu Buana, waktu itu saya grup band juga waktu itu. Jadi penyanyi juga saya dulu, ya. Cuman belum masuk baru, ya. Penyanyinya ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup kita, harus membuktikan kita ini ada pada posisi yang mana? Surga kan? Atau neraka? Jadi kalau kita pada posisi surga, kita enak memberitakan tentang Injil Yesus. Hei, lu kalau mati masuk mana? Orang kalau ditanya itu Bapak Ibu, sesungguhnya ya, mungkin karena kita topiknya selalu mendalami tentang keselamatan. Ya, saya memang bukan orang eskatologis. Ya, di teologi itu ada orang eskatologi, ada orang soteriologi. Ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Ya. Cuman saya tahu tentang eskatologi. Ya. Surga dan neraka. Makanya kalau pendeta ada yang berdoa, kami tutup pintu kerajaan neraka. Gila loh. Sesat loh. Surga dan neraka menjadi tempat yang menjadi tujuan manusia di dunia. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul apa betul Bapak Ibu? Anak muda betul apa betul? Menjadi tujuan. Oleh karena itu mari kita harus membuktikan pelayanan dan hidup kita dan keluarga kita, harusnya sebut keluarga ya Bapak Ibu, karena kita hanya bisa di pelayanan ya, tetapi tidak bisa di keluarga, timpang juga kita Bapak Ibu. Serius loh. Saya harus ngomong yang mau melayani Tuhan di sini, maaf. Jangan pintar di atas mimbar aja, tapi keluarga engkau terbengkalai kan. Serius loh, saya harus katakan ini. Setiap hamba Tuhan yang ada pelayanan di sini, keselamatan itu harus terjadi dari Yerusalem, bukan ujung dunia dulu. Kalau keselamatan itu terjadi pada Yerusalemmu dan Yerusalem itu, maka semua ujung dunia akan bisa kita beritakan Injil. Akan bisa kita kabarkan kabar baik. Kemarin waktu saya menguji di STT tempat saya mengajar Bapak Ibu, saya menguji mahasiswa S1 Teologi. Home base saya ini baru di S1 Teologi. Lalu kita diskusi tentang seorang hamba Tuhan dan kehidupan keluarganya. Saya nggak menyebutkan nama, saya nggak mention namanya. Mereka yang berkeluarga, kakak, adik, dan ipar, kakak, adik, laki-laki dan perempuan, bahkan sampai kepada papa, mama punya kakak, adik, itu juga engkau.
Tapi kalau berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tetapi saudara sendiri dimusuhin. Maaf ya, tetapi anak sendiri dijahatin. Masih ingat kejadian kemarin Bapak Ibu? Kakek nenek yang mati di kamar sampai membusuk. Halo? Halo? Kakek nenek yang mati di kamar sampai membusuk. Tapi kalau melayani Tuhan, oh, foto sama pendeta yang terkenal, sekenal-kenalnya. Pamer fotonya. Orang tua ditinggalinnya, tidak dirawatnya. Lu mau apa? Mulut lu bau. Saya prihatin dengan pelayan Tuhan yang seperti ini. Saya pernah ngomong sama Pak Senada, Pak, saya terlambat. Tiap kali boleh tanya sama istri saya. Saya bantu mantu Bapak saya. Papa saya itu udah jalan gitu. Dia nggak Alzheimer, dia nggak apa itu namanya kalau getar-getar itu namanya tremor, dia nggak. Tiap pagi, hari Minggu pun saya mandi dia. Terkadang bilang sama mama saya mau pelayanan, saya mau ada kegiatan, mandi lebih cepat bisa. Mak, bisa nggak gitu? Boleh. Saya nggak mandi langsung, saya membantu mama saya. Halo anak muda. Halo orang tua. Saya harus ngomong apa adanya. Papa saya nggak tremor, cuma dia kena stroke dan prostat. Stroke-nya nggak stroke, maaf kata ya, nggak. Papa saya normal, cuma mulut agak, kalau ngomong agak, dan matanya ditutup mulu. Kalau ngeliat orang 76 sekarang usia. Masih bisa kok ngopi. Kemarin saya kasih Nescafe yang model palingan, Nescafe yang hitam itu saya kasih. Mau kopi nggak? Mau dong. Dia lihat mata saya dulu. Mau. Saya buka ya. Nescafe yang palingan saya minum. Walaupun mama saya bilang, jangan. Saya berharap di sini nggak suka sama foto-foto pendeta yang terkenal sama foto ini. Hei, lebih baik lu foto sama orang tua lu no sono. Lebih baik lu foto sama anak-anak lu no sono. Lebih baik lu foto sama keluarga lu sono. Orang tua dibuat terbengkalai. Bagaimana pernyataan Roh Kudus bisa ada dalam hidupnya? Saya pernah katakan ya Bapak Ibu, bukan saya merasa sok benar. Adik saya sendiri, ya, dibantu tiap bulan untuk ngurusin papa mama saya, papa saya khususnya, dibantu sekian rupiah. Saya langsung marah. Kalau cuma membantu mandi saya bisa, ngebantu jalanin saya bisa. Ngebantu tarikin dari tempat tidur dan pasangin pampers saya bisa. Papa saya udah pakai pampers. Udah pakai pampers papa saya. Tolong ingatkan orang tua kepada anak-anakmu.
untuk hukum Allah dengan menghormati orang tua itu wajib. Anak muda kalian amin. Itu wajib. Tapi hukum Allah untuk orang tua mengasihi suami dan istri dan anak-anaknya juga wajib. Tulisan itu ada pada tulisan Paulus di surat Paulus. Jadi peranan itu harus kelihatan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Allah bagaimana berperan aktif dan bahkan tujuan dari peranan Allah itu sendiri. Naik tolong, lain peranan Roh Kudus sudah. Di pelayanan penginjilan, dalam jemaat dan di gereja Tuhan pada zaman gereja mula-mula digambarkan sebagai bentuk pernyataan Allah yang maha kuasa. Ayo buktikan pernyataan Allah yang maha kuasa terjadi dalam hidup. Saya pernah cerita ya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Pelayanan saya sebetulnya nggak terlalu banyak saya kepada pelayanan okkultisme. Saya nggak terlalu banyak dengan supaya sebetulnya. Saya nggak tahu, bukan saya membatasi diri kan, bukan saya membatasi diri. Ya, kalau orang ada dikasih mungkin kalau yang pelayanan seperti itu, mungkin kayak Bu Esther atau Pak Kiri Gunawan silakan saja. Soalnya kalau kami takut yang kemarin itu jadi lagi yang mesin aja ya, mau dikasih minyak malah dikasih apa namanya? Minyak angin, kan? Mau dia lagi kerasukan setan dia bisa bilang, aduh panas, padahal dia lagi kerasukan setan. Ya kan, dikasih minyak angin, dia bilang, aduh panas, katanya itu bapaknya. Minyak angin ini minyak angin yang Cina lah gitu, yang putih Pak, yang putih pedas tuh yang kotak, bukan lagi minyak angin kampak bukan, tapi yang putih pedas tuh, yang Chinese punya tuh. Bayangin aja di atas kami di situ ada Pak Sinaga, ada Bu Merlin, siapa namanya, Mama Evelyn juga ya ada kali di atas ya, atau siapa ya waktu itu, Bu ini ya, Mami Heni. Yanto, ya Joel juga ada kalau nggak salah, itu dia Joel ya. Kami bakar di situ, kami doain gitu kan. Siapa namanya yang tinggal di atas itu, siapa sih namanya itu? Dia sosok mau nyengkat gini malah di Kiki. Ya betul ya Pak ya. Dia mau nyengkat begini Bapak Ibu mulus so disengkat. Lu kira lu main silat dulu kan? Hah? Lu main silat sama orang kayak gitu? Gua mah jauhin betul. Bukan saya takut Bapak Ibu, kita sadar diri, ya kan? Karunia kita bukan di situ ya kan? Jangan sampai so berani so jago ya kan, gitu kan? Tatonya ada yang begitu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Si Yanto, Bapak Ibu Yanto, kawan, dalam nama Yesus dia maju di depan saya. Hebat banget sih orang. Dibantu memang dipegangin Pak Sinaga, ada zaman di Pak Joel, apa coba kali ya? Dibantu dipegang itu. Dalam nama Yesus katanya. Dalam nama Yesus disiram minyak angin yang Cina itu, kata kan? Aduh, panas, pada gua sadar langsung sadar. Makanya kalau sadar, aduh panas. Gue lagi, wah, gitu juga cara lu ya. Gitu juga cara lu ya. Lain kali gue praktikin kayak gini. Kalau ada yang kerasukan setan, gue siapin minyak angin loh. Awas ya kerasukan setan. Gue siapin minyak angin loh. Awas kerasukan setan ya. Kalau di gereja sono boleh Bapak Ibu kayak gitu. Tolong lah, jangan kayak gitu. Ya Bapak Ibu. Ada waktu itu di atas. Makanya hati-hati Pak. Kalau tinggal di atas. Jadi saya sadar diri Bapak Ibu. Saya tahu bahwa karunia Allah itu sesuailah dengan apa yang Tuhan tahu pada saya. Ya, waktu saya mau lulus, saya masuk ruang doa. 1 minggu lagi saya akan sidang skripsi. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau taruh saya di mana? Engkau tahu kemampuan saya. Saya jujur Bapak Ibu, kuliah saya tuh standar aja, biasa-biasa aja.
IP mah 3 aja lah, nggak lebih. Ya. Standar dari saya biasa. Saya nggak terlalu pintar-pintar banget. Tapi saya orang yang suka berdoa. Ya. Namun lama-kelamaan waktu saya berdoa, ya, karena saya waktu itu mau lulus saya berdoa, itu saya tanya sama Tuhan. Saya nangis, dan ada kurang lebih saya 1 jam lebih saya di ruang doa. Di STT kami itu ada ruang doa beberapa tempat, ada 5 pintu. Ruang doa, kalau Bapak Ibu pernah ke rumah doa, bukan aula ya, tapi memang ruang doa. Posisi ruang doa, khusus juga. Saya nangis, 1 jam lebih saya nangis. Kayaknya Tuhan gak ngomong apa-apa. Saya ngomong, saya gumuin terus di mana sebetulnya panggilan Tuhan buat hidup saya. Di akhir saya udah kayaknya Tuhan gak ngomong, saya udah nangis, saya diam, tiba-tiba saya duduk. Gak berdoa lagi, padahal lagi posisi saya udah duduk tuh, tapi duduk tenang, saya memikirkan kemana ya. Dan memang waktu itu saya udah ngomong sama dosen pembimbing saya, ya Pak, saya terbuka sama Tuhan kemanapun Tuhan kasih. Oh gitu ya? Iya. Saya mah nggak pilih-pilih gereja. Kalau Tuhan kasih mana, saya akan melayani Tuhan di sana. Dan waktu dia dengar saya ngomong seperti itu, dia minta sama saya, mau nggak kamu ke Bali? Sebetulnya saya lulus itu ditawarkan ke Bali, ke gereja Sidang Jemaat Allah di Bali. Ya, saya ditawarkan ke Bali. Terus saya pikir lagi, kalau saya ke Bali saya nggak bisa lanjut S2. Karena papa saya sebelum saya lulus, dia langsung ngomong, kamu S2 ya? Langsung ya, sebelum kamu nikah. Oh siap, silakan. Cuman saya ada tawaran di Bali. Tapi ternyata papa bilang, jangan, kamu anak pertama. Kamu ikut saya aja ke Jakarta. Kamu ada sama saya aja. Nah, sampai sekarang. Dan akhirnya ketemu di Bapak. Ya. Nah, waktu saya doa itu, saya nangis Bapak Ibu. Dan saya terdiam sejenak. Setelah berdoa udah gak ada ngomong apa-apa, saya nangis terdiam sejenak. Karena Tuhan bilang, kamu akan saya bawa sampai ke tingkat pendidikan doktorat. Nangis saja. Kamu akan saya bawa sampai ke tingkat pendidikan S3. Saya dapat konfirmasi yang seperti itu Bapak Ibu. Nangis. Tuhan gak bilang tempat di Bali, Tuhan gak bilang di mana saja, enggak. Tapi Tuhan bilang kamu akan saya tempatkan. Ya. Studi sampai S3 dan sampai hari ini saya sedang berjalan dalam penggenapan rencana. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang baik. Tahu Bapak Ibu, saya orangnya biasa-biasa aja. Gak pinter-pinter banget, teologi juga saya biasa-biasa. Ya. Tapi waktu saya S2, saya lanjut lagi sampai S2 yang kedua, saya ambil master pendidikan, dan saya ambil lagi sampai master pendidikan teologi. Saya di situ baru ingat berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ketika saya lulus 2006, saya pernah Tuhan sampaikan dengan visi seperti itu. Saya pernah Tuhan sampaikan dengan rencana Tuhan seperti itu. Berapa puluh tahun yang lalu. Dan akhirnya memang Tuhan memang punya rencana seperti itu. Sama kayak tempat ini Bapak Ibu. Kami menikah 2003. Berjalan perkawinan kami yang ke berapa waktu itu? 2014, 2015 kurang 2003 berapa ya? Berapa tahun? Hah? 2015 kurang 2003 12 tahun ya? 12 tahun ya? Baru Tuhan Nabi. Kami pernah bareng berdoa Bapak Ibu. Saya bangunin istri saya. Hei, berdoa kamu. Ayo. Kamu berdoa, ayo. Kamu berdoa. Saya bangunin malam-malam dari tempat tidur. Ayo berdoa kamu, berdoa. Apaan sih? Waktu itu anak saya masih umur berapa? Setahun, 2 tahun barangkali Samuel. Semi. Ya. Setahun, 2 tahun. Ayo berdoa, kami tidur di bawah. Ya. Di kamar bawah maksudnya. Dan kami berdoa. Istri saya langsung bangun Bapak Ibu. Ayo berdoa. Apa sih? Tuhan gerakkan saya untuk berdoa. Karena Tuhan ingatkan saya ada satu tempat, satu gedung. Baru setelah menikah itu. Saya belum berjuang
berjumpa dengan yang namanya Roni Sirait. Jam 2 pagi saat itu saya belum berjumpa dengan yang namanya pendeta Roni Sirait. Padahal Bapak Ibu, dia senior saya di Sekolah Tinggi Teologi Solo, Tawangmangu. Dan yang lucunya, dia sudah jadi pendeta, saya masih sekolah minggu. Waktu itu di sini masih ada pintu nih. Betul Pak Sinaga, Bu Sinaga? Betul Bapak Gilbert? Masih ada pintu di sini. Saya pernah melayani Bapak Ibu tahun 96. Saya pernah melayani dari Sekolah Penginjil Jakarta, Bethel Jakarta. Saya masuk dalam tim pelayanan untuk melayani gereja di tempat ini. Dan waktu itu adalah youth. Makanya foto saya ada waktu itu diambil sama adiknya Pak Roni Sirait dari istri yang mamanya yang berbeda, Juanta Sirait. Itu teman seangkatan saya, Juanta Sirait. Terus yang ambil foto saya, yang tetangganya Pak Sinaga, siapa? Elia. Pak Sinaga yang Marwan, Iwan, Wawan, apa? Mawan. Hah? Mawan, istrinya itu. Foto saya, dia datang waktu itu pernah datang ke sini waktu pelayanan beberapa kali dia pelayanan di sini, nakal dia pernah ikut. Lalu dikasih foto saya, Pak Gembala, ini foto Pak Gembala. Kaget saya, loh kok ada? Ya dulu kan kita kompak katanya. Pak Gembala pernah main di sini, oh pernah jadi beberapa kali kita foto. Lucunya Bapak Ibu 96 saya pernah di sini. Padahal dari 2001 sampai 2014-15 saya baru ketemu dengan Pak Roni Sirait 2014, almarhum. Jadi kalau Tuhan udah punya rencana, Tuhan akan terus berkarya. Amin. Amin. Tuhan akan terus berkarya. Teman saya yang bermasa lalu, aduh, lu jadi pendeta, lu kan penjahat tuh. Tapi sungguh Bapak Ibu, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang baik. Makanya saya bilang sama anak saya, belajar untuk percaya dalam kuasa Allah. Roh Kudus berperan aktif untuk menyatakan Allah yang berkuasa atas hidup itu nyata. Sejak karya penciptaan dari kekal sampai kepada kekal, bahkan sampai karya itu digerakkan Tuhan, dinyatakan Tuhan dalam karya zaman Musa sampai para nabi, dan Dia sendiri yang datang di dalam firman Allah yang menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dan terus digenapi sampai selama-lamanya di dalam kuasa firman dan Roh Kudus. Ayo gerak Bapak Ibu, terus gerak. Siapa yang bisa menyangka nanti anakmu, suamimu, istrimu bisa bertobat? Jangan takut kalau karya Roh Kudus ikut bekerja, turut bekerja di dalamnya. Dia akan mendatangkan bagi mereka yang percaya. Mendatangkan apa? Kebaikan. Mendatangkan kebaikannya bagi mereka yang percaya. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo manifestasikan kuasa Allah dalam hidup. Ya, manifestasikan. Terakhir saya mau kesaksian semalam pulang yuk. Saya tukar bawa motor dan anak saya Samuel habis olahraga dari kepala lapangan olahraga Romsol yang ada di daerah Slipi, dia langsung ke gereja, dia bawa motor. Kami naik mobil, saya bertiga istri dan anak, saya perempuan yang dari Icak naik mobil. Dan ketika selesai ibadah yud, ya,
Kemarin juga luar biasa, youth-nya ada 50.000 orang. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, ya. Nggak tahu mana ini youth-nya ini, ya. Youth, apa namanya? Udah mungkin masanya ya perlu regenerasi. Ini ada Gilbert, ada Jason, ada Ica dan Tere, harus dipikirkan, ya. Harus dipikirkan. Ada Jojo, ya. Itu harus dipikirkan. Kemarin saya udah ngomong sama ketua youth-nya, ya, Bang Andi, ya. Ketua youth-nya pikirkan itu bagaimana generasi next generation itu harus dipikirkan. Ya, beban itu kan gampang memang. Dari zaman Joel, Ricky, Naldo sampai ke Aldi, ya, itu harus ada tongkat estafet yang harus dipikirkan untuk bisa mengadakan atau menciptakan next gen. Nah, waktu pulang saya bilang, Bang, kamu isi bensin dulu dan papi naik motor aja. Tiba tahu nggak Bapak Ibu? Hotel Agusta. Tahu Hotel Agusta? Tahu ya? Di Pasar Cengkareng sebelumnya. Saya lagi santai. Enggak tahu apakah anak saya melihat saya sama istri saya. Stop. Karena ada kejadian. Waktu saya naik motor, saya pun santai. Saya lihat apa namanya, speedometer saya itu cuma 40, 45. Saya santai banget. Saya cuma pakai helm. Lalu saya cuma taruh tas gitu. Saya naik motor gitu. Santai. Rata-rata 40-50. Enggak terlalu ngebut saya. Lewatin universitas itu pas mau dekat-dekatnya Hotel Agusta. Ternyata ada seorang pasangan kekasih naik motor. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba di depan mobil depan dia itu ada motor yang tiba-tiba berhenti mendadak. Tiba-tiba berhenti mendadak dengan mobil yang ya di situ nggak ngebut-ngebut banget ya, nggak ngebut-ngebut banget sih sebetulnya di area situ nggak ngebut banget. Cuman jam setengah 10 malam, jam 10 malam, ya agak longgar jalannya. Tapi mobil yang di depan motor, yang di depan motornya sang kekasih yang lagi bermotor Ria itu, berhenti motornya yang itu, karena mobil di depannya itu berhenti mendadak. Berhenti mendadak. Motor yang di belakang mobil, ya, tiba-tiba berhenti karena mobil di depannya berhenti. Lalu sepasang kekasih yang naik motor ini pun juga berhenti, tetapi tiba-tiba ngesot di tengah jalan, kebuang. Buang itu saya lihat depan mata saya, kebuang dia ke sana, ke arah mobil, jalur mobil itu, Bapak Ibu, dan motornya itu melintasi depan saya, apa namanya, serong begini, Bapak Ibu. Makanya naik motor hati-hati. Dia serong begini, Bapak Ibu, saya langsung, dengan sentak saya langsung rem kiri dan rem kanan. Motor saya motor sekarang kan ada tiba-tiba berhenti, langsung dikasih stop, sekian per sekian detik. Kalau enggak orang itu kelindes sama saya, dan kalau enggak saya tabrakan dengan motornya dia. Sepersekian detik terus saya langsung dia spion, langsung saya cepat-cepat untuk ngarahin ke arah sebelah kiri. Terus tapi saya lihat hati saya tahu Bapak Ibu, yang saya pikirin bukan motor saya dan juga bukan motor dia. Yang saya pikirin anak laki-laki dan perempuan sepasang kekasih ini yang jatuh di jalur area mobil. Dan begitu saya melihat yang langsung itu, karena saya sambil ini, saya stopin motor saya. Setelah saya lihat motor dia masih tengah gitu, saya stopin motor saya, langsung saya kunci. Saya nggak pikirin motor saya, Bapak Ibu, karena orang banyak. Tuhan betul-betul jaga, karena saya kunci begitu aja. Kiloknya memang kilo apa ya, model apa namanya, apa tombol gitu kan. Saya tuh lupa pencet tombol itu. Saya semalam begitu saya pulang, aduh Tuhan, itu ada bapak-bapak berdiri dekat motor saya, Bapak Ibu. Saya udah lihat dari sana, sampai saya fokus pada kemana deh motornya itu. Saya kiriin, motor itu ada beberapa orang bantu juga yang pasangan itu, motor itu saya kirim. Saya kesampingin dengan motor saya, kesampingin di motor saya, lalu saya lihat aja, terus digotong adik itu, digotong sampai ke depan ke motor dia, tapi posisinya ada di samping motor saya. Jadi motor kami berdekatan waktu itu. Terus saya bilang, gimana kamu bisa nggak?
Nggak apa-apa Pak, terima kasih Pak. Tahu nggak apa yang saya sebutin Pak? Kalau anak muda, nggak apa-apa, nggak apa-apa, sungguh betul. Saya nggak pegang badannya, saya nggak betul, nggak apa-apa. Malah dia yang pegang, dia mau berdiri, malah dia pegang motor saya, dan itu saya pegang motor saya ini kan saya pegang, takutnya goyang kan? Namanya abis jatuh kan takutnya oleng kan? Ya kan, waktu di bawah terus saya bilang nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Dari dia diangkat di bawah sampai dia berdiri dan bisa jalan, saya tungguin sampai dia bisa jalan Bapak Ibu. Karena saya berpikir gini, apa yang kau tabur kau tuai. Amin. Apa yang kau tabur? Saya ingat anak-anak saya ingat kalian anak-anak remaja saya, youth saya ingat. Someday kalau terjadi kenapa-napa, saya harus belajar untuk menjadi orang baik. Saya harus hidup ada dalam kehidupan sorga supaya tujuan sorga itu nyata. Dan saya lihat ditolong dia bisa bangun berdiri. Yang saya ucapin, nggak apa-apa deh, sungguh nggak apa-apa deh. Saya buat perhatian, dia sungguh-sungguh luar biasa. Nggak saya pegang Bapak Ibu, dia malah megang motor saya supaya nggak ini. Terakhir saya ucapin kata-kata, tahu nggak? Tuhan Yesus berperhatian. Tahu siapa yang saya ucapin Bapak Ibu? Berani nggak Bapak Ibu ngomong gitu? Memanggil gue? Susi, Ricky, berani nggak, Ricky? Berani nggak ngomong sama mereka yang Tuhan Yesus berkata? Berani Mama Victor? Tere berani? Ini yang mantan preman, berani nggak? Berani nggak? Jangan petantang petenteng. Melayani Tuhan yang cuma bisa di sini. Berani nggak? Harus berani. Amin. 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 Ya Bob tanya, kalau kau tiba-tiba sakit, di sekelilingmu ada dengar kau sakit, dan kau saksikan, jangan nama Yesus, sebut nama. Kita sedang memberitakan Injil bagi semua. Amin. Amin. Jangan iri hati yang ngomongin, jangan iri dengki yang dibicarain, jangan dosa yang disampaikan. Nama Yesus yang disampaikan. Karena Injil berkata, kalau semua sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, maka tibalah kesudahan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berharap saudara menangkap sesuatu dari apa yang disampaikan dalam Injil Lukas dan kisah para rasul. Saya memotivasi supaya semua bisa diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Sekalipun dia Kristen, agamanya Kristen, karena belum tentu selamat. Mari percayakan hidupmu kepada Roh Allah yang dapat memanifestasikan kuasanya kepada siapapun, yang dapat memanifestasikan urapan kepada setiap saudara dan saya. Saksikan terus, beritakan terus sampai tiba kesudahan.
Demikian pujian yang kami sampaikan pada siang hari ini Tuhan. Dengan iman kami menyatakan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus Tuhan. Tiada yang lain Tuhan yang kami tinggikan, yang kami sembah selain nama Yesus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Kau berkati juga penggembala kami Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Kau memberkati setiap kehidupan Bapak Gembala dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan.